Salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Di video kali ini, saya ingin melanjutkan series The Lord of the Ring, The Ring of Power. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton dan memberikan dukungan yang luar biasa. Saya sangat menghargai dukungan kalian dengan menyukai video ini dan memberikan dukungan lainnya. Bagi kalian yang belum menonton, video ini adalah kesempatan yang tepat untuk menonton keseluruhan episode 1-8 secara lengkap. Saya juga berdoa semoga kalian serta keluarga bahagia dan sehat selalu. Amin. Silahkan menikmati video ini sebagai hiburan sebelum tidur. Dan terima kasih. Lanjut. Jadi, tak kenal maka tak sayang. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang gadis Galadriel kecil yang akan menjadi tokoh penting dalam film ini. Di mana gadis itu mempunyai pandangan yang lebih luas dari teman-teman seusianya. Namun sayangnya hal itu malah membuatnya dikucilkan dan diremehkan. Hingga kakak Galadriel pun datang menghentikan pertikaian mereka. Pada masa ini semua begitu indah, nyaman, semua hidup berdampingan dengan damai. Namun semuanya berubah setelah seekor makhluk mitologi bernama Morgoth menghancurkan sumber pencahayaan mereka dan membuat kekacauan di mana-mana. Hingga para elf atau pasukan peri mulai meninggalkan Valinor, rumah para elf, untuk pergi ke Middle-earth berjuang menghentikan semua kekacauan ini. Perang itu begitu pecah dan membuat Middle-earth hancur berantakan. Memang benar, para kesatria elf berhasil mengalahkan Morgoth. Namun para orc Morgoth berhasil menyebar ke seluruh penjuru dunia dan dipimpin langsung oleh abdi dalam setia bernama Sauron. Cruel and cunning sorcerer, Sauron. Dan tibalah momen di mana Galadriel begitu terpukul melihat kakaknya terbaring tak bernyawa dengan tanda kebesaran Sauron. Sejak saat itu, Galadriel bersumpah akan membalas kematian kakaknya. Became mine. Dimulai saat itu, Galadriel terus melakukan pencarian, menembus dinginnya salju ke ujung dunia bersama beberapa anggotanya. Telah bertahun-tahun lamanya, pencarian itu terasa nihil karena mereka tak menemukan tanda-tanda kehidupan Sauron dan orc sedikit pun. Namun meskipun begitu, Galadriel tetap tegas meminta para anggotanya untuk melanjutkan pencarian. Hingga setelah menembus badai yang begitu panjang, mereka melihat sebuah tempat yang diduga bekas peninggalan Sauron. This is where the orcs gathered after Morgoth's defeat. No. Dengan itu Galadriel tentu semakin bersemangat, bahkan tanpa sengaja ia melihat tanda kebesaran Sauron di sana. Hingga tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan sebuah makhluk yang begitu meresahkan. Dan dari sedikit adegan ini, saya yakin bahwa Galadriel adalah sosok yang kalian cari selama ini. Sosok wanita hebat yang dapat menggantikan Mami Lagertha kita. Namun setelah apa yang mereka saksikan, nampaknya para anggota Galadriel malah semakin takut dan memilih untuk kembali ke kampung halaman. Hingga wanita oke itu akhirnya menyetujui saran dari para anggotanya. Beralih ke sebuah tempat bernama Rhovanion, di mana tempat berkumpulnya para Harfoot atau nenek moyang para hobbit. Dalam momen ini, kita diperkenalkan dengan Nori Chimori Ikeike Kimochi, gadis Harfoot yang sangat menyukai petualangan, di mana gadis ini akan berperan penting di episode-episode selanjutnya nanti. Bahkan, di umurnya yang sekarang, Nori nekat mengajak para sahabatnya untuk menyolong buah beri yang dijaga oleh seekor serigala besar bergigi 76.000. Choosing hands, everyone. You heard your sister. Time to go. Oh no.
Bersamaan dengan itu, kita juga diperkenalkan dengan Erlon, seorang pria muda kutu buku, sahabat baik Galadriel. Pria itu begitu senang setelah mendengar kabar bahwa Galadriel telah kembali. Namun saat wanita indah itu datang, ia mengungkapkan bahwa tujuannya kembali bukan untuk beristirahat, melainkan mencari pasukan baru karena dalam hati nuraninya, ia masih sangat yakin akan keberadaan Sauron. Dan dengan kepulangannya kali ini, Gil-galad atau Raja tertinggi dari Noldor akan mengadakan sebuah pertemuan untuk memberi penghargaan kepada mereka yang telah berjuang. Mengingat Galadriel dan anggotanya telah menyusuri segala penjuru mencari keberadaan Sauron. Dan setelah lamanya pencarian tanpa hasil ini, Gil-galad yakin bahwa Sauron dan para orc sudah menghilang dari kehidupan, yang berarti perang telah usai. Maka dari itu Gil-galad pun memberi penghargaan dan akan mengirim mereka ke Valinor menikmati hidup yang begitu menyenangkan. Namun, setelah keputusan itu, terlihat jelas Galadriel yang memandangi patung kakaknya dan terus berambisi untuk mengusut tuntas kasus Sambu. Erlon pun kembali memintanya untuk melupakan dan menganggap semua telah selesai. Namun Galadriel dengan tegas akan terus melakukan pencarian karena sumpah kakaknya telah menjadi sumpahnya. His task is now mine. My friend. Beralih ke Southland, sebuah wilayah tempat para manusia tinggal. Di tempat ini, kita diperkenalkan dengan elf bernama Arondir dan satu rekan baiknya yang ditugaskan untuk memastikan keamanan para manusia sebelum perang dinyatakan berakhir. Dalam momen ini, Arondir nampaknya tertarik dengan seorang janda muda beranak satu yang sering memberinya obat kuat bernama Mbak Siti. Namun setelah nyaman tinggal di tempat ini, ia menerima sebuah suara dari King Elf yang menyatakan semua perang telah berakhir dan semua pos keamanan telah dibubarkan. Atas datangnya surat itu, Arondir pun pergi menemui Mbak Siti untuk berpamitan hingga tiba-tiba Theo, anak Mbak Siti, berteriak memanggil mereka, yang ternyata seorang pria datang membawa seekor sapi yang mengeluarkan lumpur dari pentilnya. Mengetahui hal itu, Arondir pun segera pergi untuk mencari tahu sebab penyakit sapi ini. Mbak Siti yang tak mau jauh-jauh dari kenyamanan pun juga ikut bersamanya. Setelah kepergian mereka, ternyata Theo menyembunyikan sesuatu dan memperlihatkan hal itu kepada salah satu sahabat baiknya. Dan ternyata sebuah potongan pedang berlambang kebesaran Sauron yang tentu saja membuatnya sangat penasaran. Singkat cerita, Galder dan para anggotanya mulai berlayar menuju Valinor. Nampak terlihat jelas dari raut wajahnya yang penuh keraguan bahwa Sauron telah benar-benar menghilang. Bersamaan dengan itu, Arondir dan Mbak Siti begitu terkejut melihat Horderen rata dengan tanah, yang semakin membuat mereka tambah yakin bahwa ada suatu hal yang berbahaya. Ketika hendak memasuki pintu gerbang Valinor, Galadriel dan lainnya pun disambut burung-burung indah yang berterbangan. Namun Galadriel masih benar-benar ragu dan teringat dengan pesan dari mendiang kakaknya yang terus memintanya untuk yakin dengan dirinya sendiri. Hingga sebelum memasuki gerbang itu, Galadriel memutuskan untuk tidak ikut kembali ke Valinor dan lebih memilih terjun ke laut untuk berjuang melanjutkan misinya. Bersamaan dengan itu juga terlihat sebuah meteor besar melintas. Semua melihat jelas meteor itu melintas dari Raja Gil-galad, Arondir, dan Mbak Siti, bahkan rumput-rumput tua yang bergoyang. Atas kejadian itu, Gil-galad menyadari bahwa ada sesuatu karena daun yang jatuh di hadapannya telah terkontaminasi sebuah racun berbahaya. Dan dengan jiwa My Trip My Adventure Nori, ia pun mendekati meteor yang jatuh tak jauh dari posisinya hingga ia menemukan sesosok makhluk yang melingkup lemas di sana. Atas kejadian itu, tentu Nori sangat terkejut. Ia benar-benar tak percaya dengan apa yang ada di hadapannya saat ini.
Dan tiba-tiba sahabat Nori yang bernama Poppy pun datang dan mengajaknya untuk segera pergi. Nori pun menolak hal itu, mengingat rasa penasaran yang masih menyelimutinya. Hingga terjadi sedikit cekcok dan tiba-tiba gila, ini kalau HD++ mantep banget pasti sih. Pria itu sepertinya mempunyai kekuatan Supra 125, dapat mengendalikan air, api, angin, udara seperti Avatar The Legend of Aang. Melihat hal itu, Poppy pun semakin ketakutan. Namun sebaliknya dengan Nori, ia malah semakin penasaran dan mengajak Poppy untuk menyelamatkannya daripada menjadi santapan serigala di sana. Elf, maybe? Wrong ears. Of course I'm pulling. Pull harder. That's a tomorrow problem. This isn't some event that happens the next 3 seasons will be our fault. Go, quick, go faster before it crashes. Tak lupa dengan Arondir dan Mbak Siti, mereka pun mulai menyusuri tempat itu. Kecurigaan semakin terasa karena dengan hancurnya tempat ini mereka tak melihat satu mayat pun di sana. Hingga mereka melihat sebuah gua besar dan menyadari bahwa ini bukan gempa bumi, melainkan sesuatu yang harus disilikiding. Maka dari itu Arondir meminta Mbak Siti untuk mencari bantuan. Sementara itu ia mulai menelusuri gua tersebut. Dan kini Elrond diutus Raja Gil-galad pergi ke Erogion, tempat pembuatan senjata para elf, untuk menemui Lord Celebrimbor. Di sana Celebrimbor pun memperlihatkan sebuah palu Thor yang baru selesai dibuatnya. Dan kedatangan Elrond ke tempat ini ternyata untuk membantu Celebrimbor karena pria itu tengah berencana membuat sebuah bangunan yang dapat menampung tungku peleburan. Mengetahui hal itu, Elrond pun menyarankan untuk meminta bantuan kepada salah satu sahabat lamanya. Benar saja, Celebrimbor pun menyetujui hal itu dan Elrond segera mengajaknya pergi ke Khazad-dûm atau rumah para kurcaci, menemui sahabatnya yang bernama Durin. Setibanya di sana, Elrond mulai memperkenalkan diri, namun ternyata tidak semudah itu Ferguson, hingga Elrond mengajukan ritus Sigin Tarak atau duel adu mekanik dengan kurcaci. Benar saja, seketika pintu itu terbuka dan Elrond segera menyuruh Celebrimbor pergi meninggalkannya. Elrond pun mulai dipersilakan untuk memasuki gua dan Durin yang marah atas kedatangannya pun turun langsung menghadapinya. Dimana jika Elrond kalah dalam duel sengit ini, maka ia tak akan bisa menginjakkan kaki ke tempat ini lagi. Dan ternyata bersamaan dengan itu, Nori pun kembali mendatangi si pria misterius. Ia begitu terkejut saat melihat pria itu bangkit dengan kekuatan yang begitu besar. Hello? Don't you? It's food. Meskipun begitu, Nori tetap tenang dan terus mendekatinya hingga mereka mulai berkomunikasi membangun chemistry yang baik. Namun kedekatan mereka harus terjeda dengan kedatangan Poppy yang memberitahu bahwa ayah Nori sedang tidak baik-baik saja. Dari sini kita sadar, meski tidak glowing, tapi Dek Nori berbakti kepada orang tua ya guys ya. Beralih ke Galadriel yang terus berenang mencari daratan, hingga tanpa sengaja ia bersimpangan dengan sekelompok manusia madesu masa depan suram yang terombang-ambing di tengah lautan. We're separated from my ship. Attacked? Galadriel pun berniat menumpang dengan mereka, namun dengan kecilnya sampan dan sedikitnya bahan makanan yang tersisa membuatnya tidak diterima dengan baik, hingga tiba-tiba muncullah sosok makhluk menyeramkan dan
What are you called? Galadriel. Siapa sangka kejadian itu menyisakan Galadriel dan seorang pria bernama Halbard. Meski sedikit canggung, namun nampaknya mereka mulai terlihat dekat. Dan setelah perbincangan yang cukup lama, ternyata pria ini adalah korban keganasan para orc, musuh yang dicari Galadriel selama ini. Tentu hal itu membuat Galadriel mulai menceritakan masalahnya dan dengan tegas meminta Halbard untuk menunjukkan di mana lokasi terakhir para orc berada. But the enemy is or not. The Southlands. Di sisi lain, adu kekuatan pun terus berlanjut. Tentu Elrond, si warga TikTok, sangat kewalahan mengimbanginya, hingga pada akhirnya Elrond pun mengakui kekalahan. Sesuai perjanjian awal, atas kekalahan itu, Durin segera menyuruh Elrond untuk segera pergi dari tempat ini, dan Durin sendirilah yang akan mengantarnya keluar. Dalam perjalanan itu, mereka begitu tegang, yang ternyata Durin sangat marah karena Elrond tak memberinya angpau saat pernikahannya berlangsung. Sampai kini telah dikaruniai 2 anak. Elrond pun menjelaskan bahwa saat hari pernikahan Durin dan kelahiran putra-putranya, ia belum gajian. Dengan itu, Elrond mulai memperbaiki suasana secara perlahan dengan beralasan ingin meminta maaf langsung kepada istri Durin agar dapat tinggal lebih lama. One apology to Disa and you're off. No. Oh, your beard. No. You're staying for dinner. He's leaving. He's staying. Kembali ke Mbak Siti. Dengan hancurnya desa Konoha dan hilangnya penduduk di sana, Mbak Siti memperingatkan para warga untuk mulai berkemas dan mencari tempat yang lebih aman. Namun sayangnya para penduduk tak ada yang mempercayai hal itu dan mengabaikannya begitu saja. Bersamaan dengan itu, Arondir juga terus menyusuri lorong berharap menemukan sesuatu. Dan tiba-tiba hingga di saat Mbak Siti kembali ke rumah untuk menemui putranya, ia begitu terkejut melihat rumahnya yang telah hancur berantakan dan Theo yang bersembunyi ketakutan. Mbak Siti pun mendekatinya, namun Theo menyuruhnya untuk segera pergi bersembunyi. Hingga Mbak Siti begitu terkejut saat makhluk mengerikan itu menampakkan diri dan menyadari kehadirannya. Seketika makhluk itu melakukan penyerangan, berusaha membunuh mereka berdua, dan tentu saja hal itu membuat adu mekanik tak dapat dihindarkan lagi. Memang makhluk itu begitu kuat, namun dengan perjuangan yang begitu keras akhirnya Mbak Siti berhasil memenggal kelapanya dan memperlihatkannya kepada para warga sebagai bukti bahwa keadaan mereka kini benar-benar terancam. Dan kini Galadriel dan Halbard pun harus berjuang melewati badai, bahkan Galadriel hampir tewas. Untung saja Halbrand adalah pria yang baik dan bersedia membantunya, hingga hal itu membuat hubungan mereka semakin seleketap. Bersamaan dengan itu, para penduduk Southland pun mulai mengemasi barangnya dan bersiap pergi ke Menara Elf untuk mencari perlindungan. Dalam momen itu, terlihat Theo yang masih membawa pedang penemuannya, dan tiba-tiba sebuah hal aneh terjadi sebelum Theo pergi. Dan setelah terombang-ambing di tengah lautan, akhirnya sebuah kapal besar mendekati Galadriel dan Halbrand. Singkat cerita, setelah menyusuri terowongan bawah tanah yang menjadi misteri, ternyata Arondir tertangkap para orc yang telah lama menyembunyikan keberadaannya. Get to it!
Di sana Arondir begitu terkejut karena melihat beberapa elf dan juga para manusia yang tertangkap, dikurung dan diperlakukan dengan sangat kejam. Seolah merasakan hal itu, Galadriel pun terbangun dari tidur panjangnya dan disambut baik dengan Halbrand yang selalu setia menemaninya. Dengan itu, Galadriel segera mencari kapten kapal untuk menanyakan kemana tujuan mereka saat ini. Namun sayang, kapten penjaga laut bernama Elendil tak memberi penjelasan apapun, hingga Galadriel yang menyadari bahwa mereka kini berada di Pulau Númenor, negeri bintang bagian paling barat dari dunia fana. Land of the Star. The Kingdom of Númenor. Setelah memasuki perbatasan, Halbrand begitu takjub melihat bangunan-bangunan begitu megah dan indah. Begitu juga dengan Galadriel yang begitu terpukau dengan keasrian ini. Halbrand sangat heran bagaimana bisa sekelompok manusia sepertinya bisa membangun tempat semewah ini. Mendengar hal itu, Galadriel pun menjelaskan bahwa manusia di Númenor berbeda dengan leluhur Halbrand. Karena pada era peperangan melawan Morgoth, para leluhur Númenor membantu para elf berperang. Maka dari itu, Valar atau para dewa Dewi Surga memberikan kemewahan dan kemakmuran ini sebagai imbalannya. Hingga Kapten Elendil pun memecah perbincangan dan mengajak mereka untuk menemani Miriel atau Bupati Ratu Númenor, negeri yang hebat ini. Di sana Galadriel pun memperkenalkan diri dan meminta Miriel untuk memberinya sebuah kapal agar dapat kembali ke kampung halamannya. Namun dengan nada yang terkesan menantang, tentu Miriel tak mengindahkan hal itu. Untung saja Halbrand lulusan S3 Marketing sehingga ia dapat mendinginkan suasana dan sementara tinggal di sana. Halbrand pun menjelaskan bahwa mereka tak mau pergi meninggalkan masalah dan memohon kepada Miriel untuk kembali mempertimbangkan permintaannya. Galadriel pun heran dengan sikap Halbrand. Namun pria itu menegaskan bahwa kita harus pandai memanfaatkan situasi dimanapun kaki berpijak. Dan tiba-tiba pria itu telah berhasil mengambil belati Galadriel yang tersisa. Sementara itu penasihat kerajaan yang bernama Kanselir berpesan kepada Miriel untuk berhati-hati dengan keberadaan elf di istana mereka. Namun Miriel tak mengkhawatirkan hal itu dan malah menanyakan siapakah Kapten Elendil sebenarnya. Hingga terungkaplah bahwa Elendil adalah duda keturunan bangsawan yang kini menjadi kapten penjaga laut, mempunyai seorang putra hebat bernama Isildur dan juga putri cantik nan cerdas bernama Earien. Dan kini Miriel memanggil Elendil untuk datang menemuinya, di mana Miriel mulai menginterogasinya untuk mencari tahu berpihak kepada siapa sebenarnya kamu. Di sana Miriel juga menanyakan nama Elendil yang berarti pembela para elf, yang tentu saja hal itu semakin membuatnya bertanya-tanya. Elendil pun menjelaskan bahwa ia hanya berusaha melakukan tugasnya dan tak mempunyai niat buruk sedikit pun untuk negeri ini. Hingga pada akhirnya Miriel memberinya sebuah pedang untuk memastikan keberadaan Galadriel tak akan menimbulkan masalah. Sementara itu Arondir dan para tahanan lainnya masih melakukan rutinitas seperti biasanya. Tanpa sengaja Arondir menyadari bahwa para orc ini tak tahan dengan sinar matahari. Oleh karena itu Arondir dan dua elf lainnya pun mulai menyusun rencana untuk pergi dari tempat ini. Namun percakapan mereka harus terhenti saat para orc meminta mereka untuk menebang sebuah pohon kuno. Para elf pecinta lingkungan itu pun menolak dengan menegaskan bahwa pohon ini telah lama berdiri dari sebelum keberadaan mereka dan keberadaanmu, makhluk bajingan. Sempat terjadi cekcok hebat di sana, hingga muncullah orc tua yang datang memberinya segentong air dengan alasan sebagai tanda rasa kagum karena telah menunjukkan keberanian di hadapan mereka. Arondir dan lainnya sempat ragu akan air itu, namun karena haus yang tak tertahankan, mereka nekat bergantian meminumnya. Dan tiba-tiba Arondir sangat terkejut akan hal itu. Namun dengan kalahnya jumlah, Arondir memutuskan untuk bersabar menuruti kemauan para orc sembari mengawasi sekitar untuk mencari jalan keluar.
Kembali ke Galadriel, di mana saat ini tengah menyelinap berusaha untuk melarikan diri. Namun sial, ternyata Elendil yang ditugaskan untuk menjaga Galadriel telah mengetahuinya. Namun meskipun begitu, Elendil terlihat begitu santai dan bahkan mengajaknya berkomunikasi dengan bahasa elf, yang tentu saja hal itu membuatnya sangat terkejut. Elendil pun menjelaskan bahwa kaumnya tak asing akan bahasa para elf karena ternyata di gedung pengetahuan bahasa itu masih baku untuk diajarkan. Hingga Galadriel yang penasaran pun mengajaknya untuk pergi ke sana. Bersamaan dengan itu, Halbrand nampaknya juga tengah mencari celah agar posisinya aman dengan melamar menjadi pandai besi di sana. Dan sialnya ternyata kota ini memerlukan sebuah pin sebagai tanda pengenal dan minimal sarjana S1 untuk mendapatkan pekerjaan. Mengetahui hal itu, Halbrand terus mencari cara lain. Siapa sangka tiba-tiba sekelompok pria pemilik pin serikat datang dan mulai membulinya. Halbrand sebenarnya sangat marah, namun pria cerdas ini sadar bahwa ini adalah kesempatan emas dan mulai merayu mereka untuk bersenang-senang ria bersama. A warm opinion of me, men. Hingga saat pesta itu selesai, nampaknya Halbrand telah mendapatkan apa yang ia cari. Namun sayang, sekelompok pria itu sadar akan perbuatan Halbrand hingga baku hantam tak bisa dihindarkan lagi. Please. Sementara itu, Galadriel dan Elendil telah tiba di gedung pengetahuan, yang ternyata gedung itu dibuat oleh Erlos, kakak dari Erlon. Dengan itu, Galadriel merasa bahwa ada informasi yang ia butuhkan, hingga muncullah penjaga gedung membawa sebuah buku hitam yang ternyata dari sana Galadriel menyadari bahwa lambang Sauron bukanlah simbol melainkan gambar peta negeri selatan. Dalam buku itu tertulis jelas bahwa setelah kematian Morgoth, Sauron berencana untuk membangun kerajaan dan negeri selatan akan menjadi awal mula dari semua ini. Dan kini Galadriel pun datang menemui Halbrand karena dalam kunjungannya ke gedung pengetahuan ia menemukan penjelasan dari lambang yang dimilikinya. Dalam buku itu tertulis jelas bahwa lambang kalung yang dimiliki Halbrand adalah warisan dari penyatu kelompok yang terpecah di masa lalu untuk membantu para elf. Maka dari itu Galadriel merasa Halbrand dapat melakukan hal itu lagi untuk membantunya memberantas kejahatan ini. Halbrand pun terlihat ragu, namun Galadriel tak menyerah dan terus berusaha membuat pria itu yakin akan rencananya. I am not the hero you seek. Ours was the work of something greater. Come with me to Middle-earth. Redeem both our bloodlines. That is all about to change. Hari pun terus berlalu di mana saat ini para Harfoot telah memulai misi musim migrasinya. Semua Harfoot terlihat sibuk membawa perabotan masing-masing hingga tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan si pria misterius yang ternyata juga ikut dalam perjalanan mereka. This is how we keep up with the others, all of us. Can we, Mum? Can we bring it? Bersamaan dengan itu, kita juga diperlihatkan dengan Arondir dan tahanan lainnya yang mulai melakukan perlawanan.
Pertarungan itu begitu tegang, dan dengan segera Arondir menyuruh satu rekannya untuk segera pergi. Namun tiba-tiba Bring him to Adar. Arondir pun merasa putus asa, dan pada akhirnya pelarian itu sia-sia. Arondir sempat akan dieksekusi di sana, namun salah satu orc melarang dan menegaskan akan membawanya menemui Adar, di mana Adar adalah pemimpin mereka, atau bahkan mungkin inilah sosok Sauron yang selama ini kita bicarakan. Kembali ke Numenor, di mana kali ini kita diperlihatkan dengan bencana dahsyat yang memporak-porandakan Numenor. Yang ternyata itu adalah mimpi yang selalu menghantui Miriel, sehingga ia teringat dengan bencana hebat yang telah diramalkan. Atas mimpi itu, Miriel pun memanggil Galadriel untuk datang ke istananya. Namun siapa sangka, hal itu malah membuat kericuhan para warga yang menganggap Miriel menyambut ramah kedatangan musuh mereka. Semua warga begitu marah, terlebih salah satu pria yang menjadi korban Halbrand menjadi provokator di sana. Entah apa yang merasuki Ferguson, namun di sini kita sadar bahwa kaum Numenor sangat tidak menyukai keberadaan elf di sekitar mereka. Kanselir yang mengetahui hal itu pun tak tinggal diam dan berusaha membuat mereka tenang, di mana pria itu menegaskan bahwa satu elf di tempat ini tak akan bisa berbuat apa-apa. Swear that elven hands will never take me. Dengan ditemani Elendil, Galadriel pun menunjukkan bukti-bukti bahwa Sauron telah menyiapkan kekuatan untuk menguasai dunia. Bahkan perlahan Sauron telah memulai penyerangan yang dimulai dari Southland, negeri para manusia. Maka dari itu Galadriel meminta dukungan agar Halbrand dapat menyatukan kelompok-kelompok yang terpisah dan juga meminta Numenor untuk kembali bersekutu dengan elf. Miriel pun menegaskan bahwa ia tak ingin ikut campur dalam hal ini, apalagi memperbaiki hubungan Numenor dengan para elf. Galadriel pun begitu sedih mendengar hal itu dan menegaskan bahwa Miriel tak pantas memutuskan kekuasaan, meminta agar ia dapat berbicara langsung dengan pemimpin sejati Numenor, karena ternyata ayah Miriel masih hidup dan kini tinggal di sebuah menara. Perkataan itu tentu membuat Miriel sangat tersinggung, sehingga ia segera memanggil para prajuritnya untuk membawanya ke ruangan tahanan. Dan tentu saja hal itu membuat Halbrand menertawakannya dengan sangat puas. Berlanjut ke Arondir, di mana akhirnya kini ia melihat sosok Adar yang dianggap sebagai ayah oleh para orc meresahkan di sana. Pria menyeramkan itu pun datang mendekati satu orc yang sekarat dan mengakhiri penderitaannya, hingga ia mulai berkomunikasi dengan Arondir di sana. Saat ini saya belum bisa meyakinkan kalian manakah Sauron sebenarnya, karena menurut informasi yang saya dengar, sosok Sauron dapat berubah wujud untuk mengelabui setiap musuhnya. Some run so deep would all but require the creation of any. But that is something only the gods can do. And what are you? Melihat genggaman Arondir, sebenarnya ia sudah berniat untuk melawan, namun pengaruh yang begitu kuat membuatnya luluh sehingga pria itu memintanya pergi ke menara tua, tempat manusia berlindung, untuk memberitahu keberadaannya. What message? Yang tentu saja hal itu membuat Mbak Siti dan pengungsi lainnya semakin ketakutan. Bahkan keadaan mereka kini juga begitu sulit. Dengan banyaknya pengungsi membuat persediaan makanan tak memenuhi kebutuhan mereka. Theo pun menyarankan agar mereka mencari sumber makanan ke desa-desa terdekat. Mbak Siti tentu tak mengizinkan hal itu, mengingat di luar sangatlah berbahaya karena keberadaan orc meresahkan. Meskipun telah dilarang, Theo nekat pergi mencari persediaan makanan di desa-desa setempat bersama salah satu sahabat baiknya. Sahabat Theo sangat ketakutan melihat bangkai-bangkai hewan yang bergeletakan. Namun Theo tetap saja terus mencari persediaan makanan hingga tiba-tiba
Theo pun sangat panik dan langsung mengeluarkan pedang yang disimpannya. Namun bukannya takut, orc itu malah berusaha merebutnya karena ternyata pedang inilah yang selama ini dicari-cari. Untung saja Theo berhasil bersembunyi sehingga lolos dari kejaran tersebut. Nobody sneaks till he's found. Beralih ke negeri Elf, di mana kini kerjasama Erlon dan Durin untuk mewujudkan rancangan Lord Celebrimbor mulai terwujud. Meskipun begitu, mereka begitu penasaran karena sifat Durin akhir-akhir ini terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Maka dari itu, Elrond kembali mengunjungi kediaman Durin untuk mencari tahu ada apa sebenarnya. Namun setibanya di sana, Elrond sangat heran karena tak melihat keberadaan Durin. Bahkan ia semakin penasaran melihat tingkah Bude Disa yang terlihat jelas tengah menyembunyikan sesuatu. Setelah Elrond berpamitan pergi, Disa pun pergi menemui Durin dan terlihat senang karena telah berhasil mengelabuhinya. Siapa sangka ternyata Elrond menggunakan kekuatannya untuk mendengar perbincangan mereka dan diam-diam pergi ke sebuah tambang tua untuk menyusul Durin yang tengah bersembunyi darinya. Hingga pada akhirnya setelah sedikit perdebatan, Durin berkata jujur bahwa ia telah menemukan sebuah batu kualitas wahid yang diyakini dapat digunakan sebagai bahan pedang atau armor yang sangat kuat. Dengan itu, Durin pun memberikan secuil batu penemuan ini sebagai tanda persahabatan dan meminta Elrond untuk merahasiakannya. What do you call this miracle ore? Something like Mithraud. Beralih ke Galadriel yang kini masih meringkuk di dalam tahanan. Namun tiba-tiba Halbrand meminta Galadriel untuk pergi ke menara menemui ayah Miriel karena itulah yang ditakutinya. Bersamaan dengan itu, para penjaga datang melepaskannya karena Miriel ingin Galadriel pergi meninggalkan kota. Tentu, hal itu semakin membuatnya penasaran dan melakukan perlawanan untuk pergi ke menara menuruti saran dari Halbrand. Dan setibanya di sana, ia begitu terkejut melihat ayah Miriel yang terbaring tak berdaya. Dari sini kita jadi tahu apa alasan Númenor menjauhi para elf, di mana semua itu karena seluruh rakyat Númenor telah terpengaruhi kejahatan Morgoth dan Sauron. Hingga saat ayah Miriel meminta mereka untuk kembali mempercayai adanya dewa, seluruh rakyat melengsarkannya secara paksa. Maka dari itu, mau tak mau Miriel mengikuti kemauan para penduduk menjauhi para elf agar tidak membuat kerajaan hancur. Di sana Miriel juga membawa Galadriel pergi ke sebuah ruangan dan menyuruhnya untuk menyentuh batu penglihatan yang biasa dikenal sebagai batu Palantir untuk melihat apa yang telah ia lihat. Dan tentu batu itu memperkuat alasan agar Galadriel segera pergi, karena kedatangan Galadriel mungkin menjadi satu tanda bahwa ramalan itu akan benar-benar terjadi. Mendengar hal itu, Galadriel pun kembali berusaha merayu dan mengajaknya berjuang bersama. Namun sayang keputusan Miriel sudah tak bisa diganggu gugat lagi. I'm sorry. Sementara itu, Theo yang masih terjebak di tengah-tengah orc meresahkan pun berusaha untuk melarikan diri. Dengan perlahan, ia melangkahkan kaki di antara orc-orc yang terus mencarinya. Dan tiba-tiba Not here. Maybe. untung saja Arondir datang tepat waktu dan segera membawanya pergi dari sana. Seketika ribuan orc pun mengejar mereka dan keberadaan Mbak Siti yang tak pernah merasa kedinginan memperindah sinematik ini. Dan akhirnya sinar matahari menyelamatkan nyawa mereka kali ini.
Setelah perbincangan di sepertiga malam, akhirnya Galadriel berniat untuk pergi meninggalkan Numenor. Namun belum jauh kapal itu berlayar, tiba-tiba Miriel melihat daun-daun pohon keramat berjatuhan dan seketika mengingatkannya dengan ramalan gempa dahsyat yang akan datang. Maka dari itu Miriel berubah pikiran dan memberitahu para warga bahwa ia bertekad untuk membantu para elf memberantas kejahatan. Dengan itu, Kapten Elendil mulai merekrut prajurit sebagai tanda bersatunya kembali Numenor dengan para elf. I will serve. I will serve. Para kaum Harfoot pun terus melakukan perjalanan migrasi mereka dengan diiring keceriaan indah merdunya suara Dik Poppy. Di sisi lain, bekas tempat si pria misterius itu jatuh tiba-tiba didatangi sekelompok manusia berjubah dengan simbol-simbol aneh yang dipimpin seorang wanita plontos bernama The Dweller. Siapakah mereka? Dan setelah mendapat informasi dari Arondir, Mbak Siti mulai menyemangati para warganya untuk menghadapi kejahatan ini. Memang aku bukan pemimpin kalian, tapi ingatlah, kita bukan warga TikTok dan tak akan menyerahkan kampung halaman kita kepada makhluk tak bertanggung jawab begitu saja. Awalnya, semua warga di sana begitu antusias mendengar proklamasi dari Mbak Siti. Namun tiba-tiba, si kakek meresahkan datang dan mulai menghasut mereka untuk menyerah kepada para orcs dan mengatakan bahwa inilah satu-satunya jalan agar nyawa mereka diampuni. Mendengar hal itu, satu persatu warga mulai berpindah haluan. Dan kini para Harfoot tiba di sebuah hutan yang terlihat begitu menyeramkan. Sedok Burrow pun merasa heran karena di musim semi tak biasanya daun-daun pohon di hutan ini berguguran. Begitu pula dengan Nori dan Poppy yang melihat jejak-jejak serigala di sana. Hingga di saat Nori memperingati budenya untuk berhati-hati, tiba-tiba untung saja, pria misterius itu datang mengeluarkan elemen udara untuk mengusir serigala-serigala meresahkan tersebut. Beralih ke Numenor, di mana saat ini Kapten Elendil dan pasukannya mulai berkemas untuk melakukan perjalanan mereka. Isildur yang tak mau ketinggalan kapal pun datang mendekati Elendil untuk meminta izin bergabung dalam misi ini. Namun nampaknya Elendil tak mengindahkan hal itu, mengingat misi yang berbahaya membutuhkan pria-pria hebat dengan aksi yang nyata. Terlebih lagi terdengar kabar bahwa Isildur telah dikeluarkan dari training perkapalan yang tentu saja membuatnya semakin marah. Dan setelah persetujuan Miriel untuk kembali bersekutu dengan para elf, nampaknya keberadaan Halbrand mulai diterima dan menjadi seorang pandai besi seperti bakat yang dimilikinya. Hingga tiba-tiba seorang prajurit datang mendekatinya dan memberitahu bahwa Miriel telah menunggunya di sebuah pertemuan. Di sana Miriel mulai menyusun rencana untuk kelancaran misi mereka. Namun Halbrand malah terkejut mendengar hal itu dan seperti tak ingin terlibat dalam misi ini. Namun meskipun begitu, Galadriel terus meyakinkannya karena Galadriel benar-benar tak ingin Miriel berubah pikiran. Hingga pertemuan mereka harus terhenti karena sang ayah meminta Miriel untuk menemuinya. Halbrand pun sangat marah dengan rencana Galadriel karena ia telah merasa nyaman di tempat ini. Perdebatan pun terjadi di antara mereka hingga akhirnya sikap Galadriel yang terkesan memaksa membuat tak terjadinya kesepakatan di antara mereka. Tak mau berpusing ria memikirkan Halbrand, Galadriel pun segera pergi ke halaman untuk melatih junior-juniornya bermain pedang. Elendil yang mengetahui bakat bertarung wanita itu pun mengumumkan bahwa siapa yang dapat melukainya, dia akan menjadi letnan. Tentu semangat para junior itu mulai terbangun dan satu persatu mulai menyerangnya. Satu persatu kurang, maju kabeh kon.
plant roots. Well done, Lieutenant. Setelah training itu selesai, Halbrand pun menampakkan diri, namun tak memberi kejelasan karena tak terjadi percakapan apapun di antara mereka. Sementara itu Miriel yang telah tiba di menara pun langsung memberitahu ayahnya bahwa ia berniat pergi ke negeri tengah membantu para elf menumpas kejahatan. Namun siapa sangka kini pria tua itu melarang Miriel pergi dengan alasan negeri tengah sangat berbahaya, yang tentu saja hal itu membuatnya semakin bimbang. Sedikit mengintip cerita kerjasama Durin dan para elf di sana, mereka pun mengadakan pesta jamuan makan untuk menyambut kerjasama mereka yang berjalan lancar. Dan setelah jamuan makan itu selesai, akhirnya Gil-galad memberitahu Elrond apa maksud dan tujuan sebenarnya ia membangun persekutuan ini. Secara terang-terangan Gil-galad menjelaskan bahwa tujuannya untuk menemukan batu bercahaya yang terbentuk dari ganasnya peperangan di masa lalu yang kini telah terkubur jauh di dalam bumi. Mendengar hal itu, Elrond sadar bahwa batu yang diperlihatkan Durin kemarinlah yang dicari Gil-galad selama ini. Namun dengan sumpah yang pernah mereka ucapkan, Elrond pun memberitahu bahwa ia telah menjalin sumpah dan tak akan membocorkan apapun. Mendengar hal itu, Gil-galad pun membawanya ke pohon sumber kekuatan para elf dan menegaskan bahwa Elrond menuntun mereka dalam kepunahan. Karena dalam momen itu terungkap bahwa pohon sumber kekuatan para elf semakin memudar dan hanya benda itulah yang dapat memulihkan kekuatan mereka. Dan di tengah malam yang indah ini nampaknya semua prajurit Númenor tengah mengadakan sebuah pesta perpisahan sebelum melakukan perjalanan yang panjang. Pada momen itu Isildur pun datang menemui Valandil dan Ontamo, memohon agar memasukkannya ke dalam kapal untuk turut serta dalam misi ini. Valandil menolak hal itu karena ia tak mau jika Isildur kembali membuat kekacauan dan membuat namanya terancam. Namun Isildur tak menyerah dan terus memohon karena ia rela dipukuli demi keinginannya ikut dalam perjalanan panjang ini. Dan Isildur, you're my oldest friend. I'll take a conscience. State my name. I'll take care of Beric. waktu pun berjalan begitu cepat, di mana saat semua terlelap terlihat seorang pria menyelinap ke sebuah kapal yang ternyata putra Parazon yang berniat membakar kapal karena tak mau melihat ayahnya pergi. Dan siapa sangka Isildur diam-diam juga menyelinap ke dalam kapal hingga mengetahui niat buruk tersebut. Isildur pun segera meminta putra Parazon untuk menghentikan perbuatannya. Namun ABG beranjak gede itu nekat dan terus berusaha membakar kapal. Dan untung saja Isildur berhasil meraih dan membawanya ke tepi hingga Elendil yang mengetahui perbuatan putra Parazon memutuskan untuk menyembunyikan perbuatan ini. Sementara itu, Miriel dan Parazon yang melihat kehancuran kapal-kapalnya mulai merasa terlalu cepat mengambil keputusan. Ratu Miriel semakin dibuat bimbang dengan kejadian akhir-akhir ini. Dengan itu, Parazon pun menyarankan agar menunda keberangkatan sembari memikirkan keputusan yang akan mereka ambil. Galadriel pun tak mau diam saja dan terus meminta Miriel untuk tetap yakin karena bisa saja semua ini hanya ujian belaka. Hingga Miriel memutuskan untuk kembali membuat pertemuan yang harus dihadiri Halbrand untuk mengambil keputusan pasti demi masalah ini. Mendengar hal itu, Galadriel pun kembali datang menemui Halbrand dan kembali memintanya untuk bertanggung jawab dalam perannya dan menegaskan semua keputusan berada di tangannya saat ini. Halbrand pun merasa heran mengapa Galadriel begitu ngotot seperti mempunyai tujuan lain. Dengan itu, Galadriel pun kembali menegaskan bahwa ia sudah tidak bisa berhenti karena selain menumpas kejahatan, ada dendam yang harus dibalaskan. Least you can do is tell me why. I'm sorry for your brother. Your sorrow cannot ease my pain. It's how you earn yours. Dan setelah berbondong-bondong pergi ke markas para orc, Adar pun tak menerima mereka begitu saja dan meminta kakek meresahkan membunuh salah satu dari kaumnya sebagai tanda kesetiaan.
only blood can bind. Di sisi lain nampaknya Arondir terus mengajari Theo untuk berlatih dan memintanya yakin atas bakat yang terpendam dalam dirinya. Dan pada saat itu Theo pun memutuskan untuk memperlihatkan pedang yang selama ini ia sembunyikan, hingga Arondir menyadari bahwa ini adalah kunci gerbang dari kegelapan. Dan dengan adanya benda itu, Arondir memberitahu Mbak Siti bahwa itulah yang membuat para orc datang mengganggu mereka. I can survive this, Bronwyn. Dan kini Erlon pun memutuskan untuk memberitahu Durin bahwa kerjasama mereka terjalin bukan karena persahabatan, melainkan sebuah ambisi. Erlon menjelaskan bahwa Gil-galad hanya mengincar batu Myrtil yang menjadi sumber utama kekuatan mereka untuk menghadapi kegelapan. Mendengar hal itu saya kira Durin akan marah, namun ternyata tidak. Ia malah mengajak Elrond pergi menemui ayah untuk meminta izin atas batu yang telah ditemukannya. Hingga akhir episode 5 kita diberitahu bahwa negosiasi itu berjalan lancar dan Halbrand bersedia kembali memimpin pasukan. Dengan itu Elendil dan semua armada yang memulai perjalanan ke negeri tengah. Begitu pula dengan Galadriel yang tampil gagah dengan baju zirahnya, dan juga Isildur yang diizinkan untuk bergabung dalam misi ini. Dan dengan kesetiaan kakek meresahkan itu, Ardar pun langsung mengumpulkan pasukannya yang brutal untuk memulai penyerangan. Sesampainya di sana, pemukiman itu begitu sepi seperti sudah tak berpenghuni lagi. Melihat adanya patung wajah dengan pedang Sauron, kakek meresahkan itu pun kembali menanyakan di mana keberadaan Sauron saat ini. Namun Adar menyuruhnya diam dan menjaga perkataannya. Dengan itu, kini kita jadi berani memastikan bahwa Adar bukanlah Sauron, melainkan hanya pelayannya saja. Hingga tiba-tiba Arondir menampakkan diri, memecah keheningan mereka dan memulai aksinya. Karena ternyata ia bersama para warga telah menyiapkan jebakan untuk menyambut kedatangan makhluk-makhluk menyeramkan tersebut. Tak terasa malam panjang telah berlalu, di mana Arondir kini tengah berusaha menghancurkan benda keramat itu, dan juga para penduduk yang terus menyusun jebakan-jebakan dan senjata untuk menyambut kedatangan para orc meresahkan. Mission gives us an advantage. This will test your nerve. Not fight. We'll be barricaded inside. Take heart. All of you, do your part. And I swear to you, do you believe it? Hingga tibalah momen perbucinan di mana Mas Arondir telah lama tidak memuaskan batang kejantanannya, dan pengecerotan pun terjadi di tengah-tengah ketegangan. Waduh, kacau nih ya. Hari pun terus berlalu, di mana kini Arondir melihat dari kejauhan bahwa para orcs mulai mendekati lokasi mereka. Dengan itu Mbak Siti pun mulai memicu jebakan yang telah disiapkan. Namun dengan kepanikan yang ia rasakan saat ini membuat keberadaannya terlacak dan... Arondir dan para warga lainnya pun nge-backup melalui serangan udara dan mulai melumpuhkan satu persatu orc meresahkan di sana.
Semua terlihat begitu senang atas kemenangan yang kembali mereka dapatkan. Hingga kesenangan itu seketika berubah saat Arondir menyadari sesuatu yang ternyata banyak dari mereka yang merupakan kaum manusia. Dan tiba-tiba panah-panah kembali berterbangan dan membuat para penduduk berjatuhan, bahkan Mbak Siti juga harus terluka parah di sana. Terlihat jelas wajah Mbak Siti yang menahan rasa sakit. Melihat darah yang terus mengalir, Arondir meminta Theo untuk mengambilkan bara api, dan inilah rasa sakit yang sesungguhnya. I'm sorry. Saya kira di sini Mbak Siti akan mati, tapi ternyata dialah the power of emak-emak sesungguhnya. Namun meskipun begitu, mereka belum bisa bersantai ria karena Ardar dan pasukannya datang melancarkan penyerangan. Tanpa basa-basi, makhluk-makhluk itu menyerang dengan sangat brutal dan membuat mereka tak bisa berbuat apa-apa. Ardar yang merasa di atas angin pun meminta Arondir untuk menunjukkan benda yang selama ini ia cari. Mendengar hal itu, Arondir pun meminta mereka untuk melepas para warga terlebih dahulu. Namun nampaknya ini bukanlah negosiasi melainkan memaksa, karena Ardar tak segan-segan membunuh semua manusia yang membangkang. Theo yang tak mau ibunya menjadi korban keganasan selanjutnya pun terpaksa menunjukkan benda itu. Sebenarnya ini sangat berat, namun seperti yang kita tahu bahwa tak ada cara lain lagi untuk itu. Eits, kata siapa? Santuy, Pak Sutradara telah menyiapkan bala bantuan untuk mereka. Karena setelah mengarungi lautan lepas, pasukan Galadriel memimpin pasukan Miriel untuk melakukan penyerangan. Their commander. Ken. Commander of the Northern Armies. Galadriel. You remember me? Dari pertemuan kali ini kita jadi tahu bahwa mereka pernah bertemu sebelumnya. Bahkan Halbrand begitu bersemangat untuk membunuh makhluk-makhluk meresahkan ini, namun Galadriel melarang hal itu karena ia membutuhkannya hidup-hidup.
Dengan tertangkapnya Ardar, Galadriel mulai menginterogasinya untuk mencari tahu keberadaan Sauron. Ardar pun menceritakan bahwa setelah peperangan era Morgoth usai Sauron berjuang mengumpulkan kekuatan untuk membangun dunia kegelapan baru, namun semua itu gagal karena Ardar mengklaim bahwa Sauron telah mati di tangannya. Tentu Gala tak percaya dengan hal itu, begitu pula dengan saya, belibet ente kadang-kadang ente. Galadriel pun sangat marah dan berniat untuk membunuhnya, namun Halbrand segera menghentikannya karena ia merasa ini bukanlah waktu yang tepat. Sementara itu di sisi luar ternyata mereka tengah berpesta ria bersama merayakan kemenangan ini. Tak lupa Mbak Siti berterima kasih kepada Ratu Miriel karena telah datang membantunya. Hingga perhatian penduduk teralih saat Halbrand datang karena Mbak Siti melihat tanda pengenal yang selama ini telah diramalkan. Bronwyn. Who? Are you the king we were? Yes. All hail! All Bersamaan dengan itu, Galadriel pun menyerahkan kunci kegelapan kepada Hanodir untuk dihancurkan. Namun pria itu tidak menghancurkannya, malah memberikannya kepada Theo untuk ditenggelamkan. Give it to Numenor to toss into the sea on their voyage home. Namun saat kain itu dibuka, Theo begitu terkejut melihat bahwa kunci kegelapan telah diganti dengan sebuah kapak, yang ternyata kunci kegelapan itu telah berada di tangan kakek meresahkan, dan pria tua itu nekat melakukan hal bodoh dan saya kira di sini semua tewas, namun ternyata Galadriel dan beberapa orang lainnya berhasil selamat dari bencana ini, yang tentu saja tidak saya sebutkan satu persatu secara langsung karena banyak, cok. Are you hurt? Dan ternyata radius dari erupsi Merapi itu begitu luas, bahkan para Harfoot sampai melihat beberapa pohon terbakar seperti terhantam meteor. Dengan hal itu, Pak Desadok selaku sesepuh pun mengatakan bahwa gunung berapi ini bangkit mungkin karena sebuah kekuatan jahat yang kembali bangkit. Hingga ia meminta si pria misterius itu untuk berusaha memperbaiki keadaan dengan elemen alamnya. Benar saja, pria misterius mulai meramalkan sebuah mantra dan seketika pohon itu bergetar. Nori yang melihat hal itu mengira bahwa kekuatan si pria misterius benar-benar akan memperbaiki keadaan, namun tiba-tiba kekuatannya malah seperti membuat kerusakan dan hampir saja membunuh Nori dan saudaranya, yang tentu saja hal itu membuat si pria misterius merasa sangat bersalah. Tanpa disadari saat ia beranjak pergi, bibit-bibit itu mulai tumbuh.
Bersamaan dengan itu juga terlihat Durin yang membawa Elrond menemui ayahnya untuk membahas penambangan batu Myrtil untuk kelangsungan hidup para elf. Bahkan untuk hal itu Elrond bersedia menjamin sumber daya mereka selama 5 abad ke depan. Wow. Namun ayah Durin menolak hal itu karena ia tak mau menempatkan kaumnya dalam bahaya. Mendengar keputusan sang ayah, Durin pun menceritakan semuanya kepada Disa, dan siapa sangka wanita itu sangat marah karena menganggap Durin dan ayahnya hanya mementingkan kaum sendiri. Hingga datanglah Elrond menemui mereka sebagai salam perpisahan karena nampaknya Elrond kini telah menerima keputusan dari ayah Durin dan tak mau memaksakan kehendak. Terlihat jelas raut wajah Durin yang sebenarnya ingin membantu, namun ia juga harus ingat bahwa keputusan penuh berada di tangan ayahnya. Maka dari itu Elrond pun meninggalkan sebuah daun pohon suci dan memberikan batu yang sempat diberikan Durin sebagai tanda perpisahan. Durin pun sangat sedih dan merasa sangat marah karena dengan adanya batu itu malah membuatnya kehilangan sahabat baiknya sendiri. Hingga tiba-tiba ia melihat daun itu seketika menjadi terang kembali dan kembali ke daerah erupsi berapi di mana Galadriel dan Theo terus bergerak untuk mencari rekan-rekan yang selamat. Sementara itu, Elendil yang berhasil survive terlihat begitu cemas menanti kemunculan putranya. Bahkan di saat Elendil dan Ratu Miriel muncul di hadapannya, ia langsung menanyakan keberadaan Isildur saat ini. Namun sayang sekali, Elendil memberitahu bahwa Isildur tewas dalam tragedi ini, yang tentu saja hal itu membuat Elendil sangat bersedih. Di tengah perjalanan, Theo pun mengatakan bahwa ia merasa sudah tak ada yang selamat selain dirinya. Bahkan Theo juga mengira ibunya telah mati. Galadriel yang mendengar hal itu memintanya untuk tetap tenang karena badai pasti akan berlalu. Di sana Galadriel juga memberikan pedangnya kepada Theo dan berpesan bahwa siapapun bisa menjadi apapun. Begitu pula dengan Elendil dan lainnya. Mereka tak mau berdiam diri dan terus bergerak mencari tempat yang lebih aman. Hingga Miriel yang berada di atas kuda membuat kita menyadari sesuatu yang ternyata musibah ini menyebabkan penglihatannya hilang. Namun meskipun begitu, ia meminta Elendil untuk tidak memberitahu hal ini kepada siapapun karena dalam situasi seperti ini Miriel tak mau membuat orang lain cemas akan keadaannya. Dan kini Pak Sadok pun memberitahu sebuah tempat bernama Greatwood yang dihuni manusia-manusia besar sepertinya. Di sana Sadok juga memberikan gambar rasi bintang yang sempat dicuri Nori saat itu. Melihat gambar itu, si pria misterius seperti mendapat pencerahan dan bergegas pergi. Terlihat jelas Nori yang begitu sedih atas perpisahan mereka, mengingat Nori lah yang pertama kali menemukannya. Hingga Nori pun memberikan sebuah apel besar sebagai tanda perpisahan. Dan setelah menyadari kehebatan batu Mithril, Durin pun nekat mengajak Elrond menambang tanpa sepengetahuan ayahnya. Terlihat jelas di sana setiap kali Durin memukul batu itu terjadi getaran hebat. Mereka sempat beristirahat di sana. Di mana adegan ini saya ambil hanya untuk memberitahu kalian seberapa dekatnya mereka sebagai sahabat. Hingga setelah berjuang sepenuh jiwa dan raga, akhirnya Durin berhasil menemukan celah yang dipenuhi batu Mithril merambat ke seluruh tepi jurang. Elrond yang melihat hal itu tentu sangat senang. Namun sayang seribu sayang, ternyata ayah Durin menangkap basah perbuatan mereka. Father, just seize the elf. Elrond dan Durin pun sempat berusaha memberi penjelasan, namun ayah Durin sudah tak peduli lagi dan segera mengusir Elrond dari wilayahnya. Tak hanya itu, Durin juga disidang habis-habisan karena perbuatan lancang ini. Durin yang sudah tak tahan lagi pun menentang semua perkataan sang ayah dan menegaskan bahwa pendapatnya tak selalu didengarkan. Bagaimana aku akan menjadi penerus yang baik jika hanya tertekan dengan peraturan ayah yang terus terbayang masa lalu, tak mau melihat peluang di masa depan. Mendengar hal itu, ayah Durin pun semakin marah. Bahkan kali ini ia tak segan-segan mencopot kalung kebesaran keluarga yang mungkin berarti Durin tak akan menjadi penerusnya lagi. It's not yours anymore. Beralih ke para kaum Harfoot, di mana saat Nori terbangun ia begitu marah melihat Poppy yang terus melahap apel persediaan makanan mereka. Namun dengan santuinya Poppy menyuruh Nori untuk melihat keluar, yang ternyata kini tanaman tumbuh begitu subur dengan buah-buahan yang sangat menggoda lidah.
Para Harfoot pun begitu senang dan terus mengumpulkan persediaan makanan di sana. Hingga saat Poppy pergi ke sungai, ia dikagetkan dengan jejak kaki yang begitu besar. Tentu Poppy begitu cemas dan berniat memberitahu para Harfoot lainnya. Tanpa sadar, keranjang yang terjatuh membuat 3 penyihir yang belum kita ketahui apa perannya mengetahui lokasi mereka saat ini. Dan di tengah malam yang sunyi ini terlihat 3 penyihir meresahkan datang ke pohon tempat si pria misterius membuat keajaiban untuk mencari tahu kemana pria itu pergi. Sadar akan hal itu, Nori pun segera mengalihkan perhatian. Namun tiba-tiba penyihir itu muncul tepat di hadapannya, cok. Seketika penduduk Harfoot pun berdatangan dan ayah Nori menyuruh mereka untuk segera pergi. Namun tiba-tiba berlanjut ke perkemahan prajurit Numenor, di mana kini Elendil tengah berusaha membawa sebuah kuda yang diceritakan kuda kesayangan dari Isildur. Namun kuda itu seperti tak mau pergi dan merasakan sesuatu hingga Elendil memutuskan untuk melepaskannya. Hingga tiba-tiba Theo dan Galadriel pun tiba di sana, dan betapa senangnya Theo setelah mengetahui ternyata ibunya masih selamat. Melihat kedatangan mereka, Elendil pun segera mengajak Galadriel untuk menemui Ratu Miriel yang tengah bersiap-siap kembali ke Numenor. Terlihat jelas Ratu Miriel yang telah kehilangan matanya dan juga Elendil yang masih sangat terpukul atas berita kematian putranya. Galadriel yang melihat keadaan Ratu Miriel saat ini pun sangat bersedih. Sadar akan hal itu, Miriel menegaskan bahwa dirinya tak perlu dikasihani dan berjanji akan segera kembali dengan pasukan yang lebih banyak untuk memperlihatkan kepada para orcs tentang apa yang telah mereka mulai. Galadriel yang mendengar hal itu juga menegaskan bahwa para elf akan siap dan menanti kedatangannya. Sementara itu para Harfoot telah sibuk mengumpulkan sisa-sisa barang-barang berharga mereka dari lalapan si jago merah. Hingga Nori memberitahu para Harfoot bahwa dirinya akan pergi menyusul pria misterius bersama Poppy untuk memberitahu hal ini. Dan siapa sangka ternyata ibu Nori dan Sedok bersedia menemani perjalanan mereka. I'm coming with you. Giant, how could we miss him? Melihat Miriel yang memulai pelayaran, Arondir pun mengatakan bahwa mereka harus segera mencari tempat yang lebih layak untuk bertahan hidup. Sementara itu, Galadriel juga menegaskan bahwa akan segera memberitahu Gil-galad untuk berperang melawan para orc meresahkan. Hingga Mbak Siti datang dan menanyakan bagaimana nasib raja kami, yang ternyata Halbrand masih selamat dengan luka yang sangat parah. Melihat keadaan pria itu, Galadriel pun mengatakan bahwa hanya tenaga medis elf yang dapat menyembuhkan luka ini. Maka dari itu, Galadriel pun mengajak Halbrand untuk ikut bersamanya. Theo yang melihat hal itu pun berniat mengembalikan pedang kepada Galadriel untuk menemani perjalanan panjangnya. Namun Galadriel menolak hal itu dan menyuruh Theo untuk tetap menyimpannya. Hingga kita pun diperlihatkan dengan Ardar dan pasukannya yang sangat puas melihat kehancuran Southland. Bahkan makhluk meresahkan itu tak segan-segan mengganti nama wilayah Southland yang telah hangus terbakar dengan nama Mordor atau kegelapan. Beralih ke pria misterius yang terus menempuh perjalanan demi perjalanan dengan buah apel pemberian Nori yang senantiasa menemaninya. Hingga di saat apel itu terjatuh, tiba-tiba Nori.
muncullah sosok yang begitu mirip dengan Nori yang ternyata adalah The Dweller, si penyihir yang telah berhasil menemukannya. Dan di sini saya benar-benar terkejut, apakah benar ini Sauron, Tahye atau tidak. Setidaknya kini kita tahu bahwa Dweller dan dua rekannya adalah penyihir yang tengah mencari tuannya ya guys ya. Bersamaan dengan itu terlihat Galadriel dan Halbrand yang terus memacu kudanya menuju istana para elf tinggal. Di sana terlihat Elrond tengah memberitahu Celebrimbor tentang penolakan ayah Durin atas penambangan batu mithril. Maka dari itu Elrond mengatakan bahwa mereka harus segera memberitahu Gil-galad perihal masalah ini. Hingga Galadriel tiba di sana dan segera menyuruh para staf menangani Halbrand yang telah terluka parah. Sebenarnya Galadriel cukup heran melihat keberadaan mereka, mengingat bukankah Elrond dan Celebrimbor telah kembali ke Valinor di masa itu. Mendengar hal itu, Elrond pun meminta maaf kepada Galadriel karena sempat tak mempercayai bahwa kejahatan memang benar-benar masih ada. Bersamaan dengan itu, Halbrand yang telah mulai pulih tanpa sengaja bertemu dengan Celebrimbor di ruang pandai besinya. I never dreamed I'd ever get the chance to see them in person. Di sana Halbrand merasa sangat senang karena bisa bertemu sosok legendaris pandai besi para elf. Melihat kedatangan pria itu, Celebrimbor pun mulai memperkenalkan satu persatu karyanya. Bahkan kini ia tak segan-segan bercerita bahwa tengah berusaha untuk membuat sesuatu yang hebat dengan bahan yang sangat terbatas. Mendengar hal itu, Halbrand pun menyarankan untuk menyampurkannya dengan partikel-partikel lain agar proyeknya cepat selesai. Siapa sangka saran itu didengar Celebrimbor dengan sangat baik dan berhasil membuatnya menemukan sebuah terobosan baru. Bersamaan dengan itu di Numenor terlihat Parazon yang meminta seniman-seniman di sana menggambar wajah raja yang kini semakin melemah. Putri Elendil yang mendapat kehormatan itu pun begitu senang, bahkan kini ia juga diberi hak khusus untuk lebih dekat bersama raja. Hingga Raja Numenor yang mulai pikun itu mengira Aerion adalah putrinya. Pada saat itu Raja Numenor pun menceritakan bahwa Numenor akan hancur jika tidak kembali ke cara lama. Aerion pun begitu bingung apa maksud dari semua ini, hingga tiba-tiba It's the king! Help! You must go up, but dan dengan saran dari Halbrand, Celebrimbor pun datang menemui Gil-galad dan memberitahu bahwa ia telah menemukan cara untuk mengolah batu ini dengan cara baru. Celebrimbor kembali menegaskan bahwa saran dari Halbrand adalah kunci dari pengolahan batu mithril untuk menciptakan sebuah kekuatan baru. Namun Gil-galad tetap saja menolak hal itu karena menganggap ini berbahaya dan terlebih waktu mereka yang kian menipis. Bahkan saat ini Gil-galad juga memerintahkan mereka semua untuk kembali ke Lindon memulai pengungsian para elf. Dengan itu, Elrond kembali memohon kepada Gil-galad untuk memberinya waktu 3 bulan atas misi mereka karena ia benar-benar yakin dan merasa masih mempunyai cukup waktu. Benar saja, misi itu pun dimulai dengan Halbrand yang turun langsung membantu mereka dengan pengetahuannya. Namun Galadriel malah merasa heran bagaimana bisa Halbrand mempunyai pengetahuan sebanyak itu tentang batu mithril. Maka dari itu, di sela-sela kesibukan mereka, Galadriel pun meminta salah satu stafnya untuk mencari tahu silsilah keturunan dari kerajaan negeri selatan. Speak of this to no one. Kembali ke pria misterius, di mana saat ini 3 penyihir ini kembali mengatakan bahwa pria misterius itu adalah Sauron yang akan memimpin mereka di negeri Rhûn. Namun pria itu semakin bingung apa maksud dari semua ini dan mengeluarkan ultinya untuk mengusir mereka. For you, our Lord Sauron.
Dan siapa sangka, ternyata sejak dini hari tadi Nori dan kawan-kawan telah mengintai keberadaan mereka. Melihat si pria misterius itu diikat dan satu penyihir terkuat menghilang, Nori dan kawan-kawan pun mulai menyusun strategi untuk melepaskannya. Tanpa basa-basi lagi, mereka mulai mengalihkan perhatian dan melepaskan si pria misterius itu hingga tiba-tiba. Hey! Brandyfoot! Ternyata itu adalah The Dweller yang menyamar untuk memancing mereka keluar. Menyadari Nori dalam bahaya, pria misterius itu pun terbangun dan datang untuk menyelamatkannya. Elemen angin itu keluar dengan dahsyat, namun sayang The Dweller berhasil menahannya hingga momen epik itu benar-benar terjadi. Dengan kekuatan itu, para penyihir pun hancur ditelan bumi, dan kita juga diberitahu bahwa sebenarnya pria misterius ini adalah kaum Ishtar atau roh mayar yang dikirim Valar atau para dewa ke Middle Earth untuk membantu penduduk dalam perang melawan Sauron. Berlanjut ke kapal Miriel yang terus melakukan pelayaran menuju Numenor. Di sana terlihat Elendil yang selalu setia mengabdi meski keadaan Miriel sudah seperti ini. Hingga setibanya di pintu gerbang, Elendil sangat terkejut melihat bendera hitam berkibar, di mana hal itu menandakan bahwa raja telah mati. Bersamaan dengan itu, Celebrimbor dan lainnya terus melakukan pekerjaannya, namun nampaknya semua itu tak berjalan mudah karena banyak sekali halangan rintangan yang mempersulit pekerjaan mereka. Quickly, dismantle this. We start again. Di sela-sela perbincangan mereka terlihat salah satu staf datang memberikan catatan garis keturunan kepada Galadriel yang ternyata Galadriel. Hingga Halbrand pun datang memberitahu bahwa mereka telah berhasil menemukan cara menempa batu ini. Namun Galadriel tak mau berbasa-basi lagi dan menanyakan siapa Halbrand sebenarnya. Karena menurut garis catatan keturunan yang didapatkan, keturunan Raja Negeri Selatan telah terputus dari ribuan tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Halbrand mulai menunjukkan siapa dirinya sebenarnya dan Convince Miriel to save the men of Middle-earth. You convinced her against your enemy. And Tell me your name. in that time, Galadriel pun mengeluarkan belatinya, namun secara tiba-tiba Sauron membawanya ke alam bawah sadar menemui kakak-kakaknya atau Finrod untuk bernostalgia dan beralih membawanya ke tengah lautan di mana tempat awal mereka bertemu. you know who I am. Fair as the sea and the sun. Galadriel, stop, help! Akhirnya Galadriel pun sadar bahwa itu hanya manipulasi ingatan dan segera pergi menemui Celebrimbor untuk cepat menyelesaikan tugasnya. Mendengar hal itu, Celebrimbor pun meminta bahan tambahan untuk menyempurnakan penempaannya, yaitu dengan emas murni dari Valinor, sehingga Galadriel harus merelakan belati peninggalan kakaknya di sana.
Beralih ke para Harfoot, di mana Nori memberitahu pria itu bahwa 3 penyihir itu sempat mengatakan bahwa dirinya merupakan Ishtar dari kaum Maiar, dan Nori pun menganggap bahwa perbincangan kali ini adalah akhir dari pertemuan mereka. Namun ternyata tidak. Saat Nori kembali ke koloni berniat untuk melanjutkan migrasi, kedua orang tua Nori malah mengikhlaskannya pergi karena menganggap bahwa Nori telah terlibat dalam tugas yang besar dan suci. Dengan itu, salam perpisahan pun terjadi. Semua terlihat begitu sedih, tergambar jelas bahwa kaum Harfoot adalah kelompok yang saling menyayangi, terlebih lagi si Poppy yang nampak berat melepaskan kepergiannya. Go on, go on. Why does everyone I love the most always have to go away? Because I think if we didn't... And we... Berlanjut ke penempaan cincin batu Myrtir, di mana Galadriel dengan berat hati memasukkan belatinya ke tungku perapian. Dan di saat batu Myrtir itu dimasukkan, terlihat jelas aura kekuatan yang akan diciptakan. Dikit demi sedikit, bentuk itu mulai terlihat, dan adegan itu diselingi dengan Elrond yang mencari jawaban atas rasa penasarannya. Hingga Elrond kembali dengan penuh kesadaran bahwa Halbrand bukanlah raja yang dijanjikan dari negeri selatan. Dan bersamaan dengan itu, selesailah 3 cincin untuk Raja Elf yang akan membawa keseimbangan. Narya, cincin merah; Nenina, cincin putih; Filia, cincin biru. Dan selesai Lord of the Rings, Rings of Power. Gila sih, grafik oke banget, pendalaman karakter mantap pol, latar belakang suasana mantul mantap betul. Tapi sayang sekali, menurut artikel yang saya baca, kita harus menunggu cukup lama untuk season kedua, cok. Sekitar 1 tahun lagi ya, karena sekarang ini baru digarap. Jadi sementara itu kita lanjut series lainnya dulu. So, sampai di sini aja. Makasih dan I love you.